eh, dibagikan ya buat pertemuan kita pagi hari ini. Untuk memulai segala sesuatu, mari kita sama-sama berdoa di dalam hati kita, Bapak Ibu. Dan nanti juga kita akan mulai dengan pujian syukur terhadap Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati kita, Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Iya, kita akan mulai ucapan syukur kita Bapak Ibu pagi hari ini untuk segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita sepanjang eh, tahun ajaran 2024-2025. Ya, kita hampir mau menyelesaikan ya tahun akademik ini karena kita sudah mungkin ada di akhir dari semester 2. Kita naikkan sebuah pujian Bapak Ibu. Terima kasih oh Tuhanku. Ya, saya akan pimpin Bapak Ibu. Ada teksnya Bu Lina? Ya. Oke. Ya, kita percaya bahwa sepanjang tahun ini ya tanpa penyertaan Tuhan eh, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi dengan perkenan Tuhan kita percaya kita boleh sama-sama mendapat kekuatan dalam menjalani setiap hari demi hari di tahun akademik 2024-2025 ini. Kita angkat pujian terima kasih pada Tuhan. Satu, dua, tiga. Terima kasih, oh Tuhanku, atas sang penebusku, atas berkat yang berlimpah, atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas masa yang indah maupun susah. Tuhan hapus air mataku, beri damai di jiwaku. Sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih oh Tuhanku atas sang penebusku, atas berkat yang berlimpah, atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas masa yang indah maupun susah. Tuhan hapus air mataku, beri damai di jiwaku. Amin. Ya, kita mengucap syukur untuk setiap masa-masa yang telah kita lalui di sepanjang tahun ajaran ini dan kita menyerahkan kembali di hari-hari eh, akhir di tahun ajaran 2024 ini, 2025 ini dengan penyertaan Tuhan. Ya, saya akan bacakan Bapak Ibu susunan acara kita sepanjang hari ini. Agenda kita hari ini yang pertama doa pembukaan dan pujian, dan kedua adalah renungan firman Tuhan, yang ketiga sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan yang Saya keempat juga mau 5. kegiatan akhir kelas 12, dan yang kelima adalah sesi tanya Mau 5 jawab, aja ya, dan mau 5. keenam dengan foto bersama ya. Tanpa menunggu waktu lama lagi kita akan mulai dengan kita akan lanjutkan dengan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Tupas Ibu Lina. Sudah tepat saya silakan Ibu Lina. Baik. Baik, terima kasih Pak Gito yang sudah membuka pertemuan orang tua Ya. pagi ini. Saya ucapkan selamat Ini pagi nih enak nih. yang terkasih dalam Tuhan. Yang ini Terima enaknya. kasih untuk kehadiran dan juga waktu yang sudah diberikan buat kami semua. Kami saat ini akan mensosialisasikan program pemerintah yang akan diterapkan di sekolah dan juga mengenai kegiatan akhir kelas 12. Namun sebelumnya kita akan mengundang Tuhan untuk memimpin segala suatu pembicaraan kita supaya berkenan di hati Tuhan dan
Tuhan membantu setiap program dan rencana pendidikan untuk anak-anak kami, anak-anak kita terkasih. Baiklah, kita akan kembali berdoa dalam hati sebelum saya akan menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa dalam hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan melalui kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan, Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga 7. Dan inilah perintah, ketetapan, dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu hari ini, supaya kamu melakukan baik di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, maupun di jalan ketika kamu pergi ke sana. Ajarlah itu kepada anak-anakmu dan bicarakanlah itu baik di rumahmu maupun di jalan, baik di kamu berbaring maupun ketika kamu bangun berdiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur pada Tuhan kita adalah orang tua yang diberikan anugerah melalui putra-putri kita terkasih. Dan hari ini kita adalah diberikan otoritas oleh Tuhan untuk bisa mendidik anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Pada pagi ini kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal 6 sampai 7, Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mengajarkan perintah, ketetapan, dan peraturan yang Tuhan ajarkan supaya anak-anak kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik dan mereka mendapatkan kesuksesan. Bapak Ibu, pada tujuan pagi ini kita akan bersama-sama mensosialisasikan guna kita bisa berjalan bersama karena kesuksesan sebuah program sekolah ini atas dasar kolaborasi baik dari pihak sekolah, pihak orang tua terkasih, putra-putri kita selaku putra-putri yang akan kita hantarkan kepada masa depan. Anak-anak kita hari ini adalah anak-anak remaja yang memerlukan monitoring, arahan, bimbingan, dan juga dukungan bagi kita semua. Jadi, walaupun mereka kadang berpikir mereka sudah besar gitu ya, tingkat tertinggi di sekolah, tetapi sebetulnya mereka adalah anak-anak yang masih memerlukan yang namanya arahan, tuntunan dari kita. Oleh sebab itu, mari kita tidak bosan-bosan, tidak lelah untuk terus mengingatkan putra-putri kita seperti yang tadi di dalam firman Tuhan, ajarlah anak-anakmu dan bicarakanlah itu baik di rumah, di jalan, ketika berbaring, maupun ketika kita bangun berdiri. Jadi tidak apa ya istilahnya tidak bosan-bosan, tidak lelah untuk kita terus mengingatkan anak-anak kita. Karena memang anak-anak kita itu masa-masa yang boleh dikatakan walaupun mereka sebetulnya sudah kalau kelas 12 itu mulai memasuki remaja akhir, tetapi mereka kadang-kala masih bingung, masih ada hal-hal tertentu yang membutuhkan petunjuk, nasihat dari kita selaku orang tua. Oleh sebab itu, mari kita samakan langkah ketika nanti sekolah akan melakukan program untuk pembiasaan hal-hal yang baik ini. Orang tua juga bisa bergandengan tangan bersama kami untuk kita sama-sama mengarahkan putra-putri kita ke arah yang lebih baik dan tentunya bisa menjadi anak-anak yang kelak bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Demikian yang saya bisa bagikan buat kita semua hari ini. Mari kita terus bersemangat menjadi orang tua yang dianugerahkan Tuhan berkat dan kebijaksanaan. Kita akan lanjutkan. Saya kembalikan kepada Pak Gito. Terima kasih Ibu Lina untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pentingnya peran kita sebagai orang tua untuk tetap membimbing anak-anak kita ya di dalam masa muda mereka, terutama eh, saat-saat ini mungkin banyak sekali informasi atau pengaruh dari gadget, informasi yang mungkin tidak sesuai buat anak-anak kita di dalam perkembangan masa remaja mereka. Ya, perlunya kita untuk tetap memperhatikan anak-anak kita dan tentunya dari sekolah pun kita tetap berusaha untuk membimbing anak-anak kita supaya mereka juga dapat memaksimalkan potensi yang ada di dalam kehidupan mereka. Ya, dan Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang akan dibawakan oleh Bapak Budi.
Pak Budi, silakan Pak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Eh, di sini saya mau sedikit mensosialisasikan ya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya yang eh, baru kali ini ya kita laksanakan dan baru diinisiasi oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Nah, ini eh, ada 7 kebiasaan yang baru. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar ya dari media sosial. Nah, ini ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, manfaat dari 7 kebiasaan ini adalah ya menumbuh kembangkan 8 karakter bangsa pada setiap individu anak atau peserta didik, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri dan bermanfaat. Nah, kita mulai dari yang bangun pagi, ya. Kita harus mulai apa ya membiasakan anak-anak untuk bangun lebih pagi ya. Eh, Puji Tuhan, kalau di sekolah Kanaan itu banyak anak-anak yang bahkan setengah 7 itu sudah hadir di sekolah. Ya, ini salah satu bukti bahwa eh, anak-anak sudah mulai dari dulu sudah dibiasakan untuk bangun pagi. Nah, walaupun seperti itu masih ya masih ada 1 2 anak yang masih eh, terlambat gitu ya datang ke sekolah. Ya, manfaat dari bangun pagi tentu saja banyak ya untuk melatih kedisiplinan, meningkatkan pengelolaan waktu, pengendalian diri, dan meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga seseorang. Yang kedua, beribadah. Ya, setelah bangun pagi kita sebisa mungkin hal yang pertama kita lakukan adalah beribadah. Ya, ada banyak hal-hal yang mungkin mendistraksi ya zaman sekarang ini ya, di mana eh, kita atau orang anak-anak kita itu saat bangun pagi ya, yang dilakukan pertama adalah mengecek media sosial. Nah, sebisa mungkin nah, salah satu hal yang bisa kita tumbuhkan ke siswa-siswi atau anak-anak kita adalah memulai hari dengan beribadah ya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga ada berolahraga ya penting bagi kita untuk selalu berolahraga di mana kalau di program pemerintah itu ada senam anak Indonesia sehat ya. Mungkin kita sudah mulai beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu sering eh, mulai kok anak-anak sekarang Jumat itu masuknya jam setengah 8 ya biasanya jam 8 sekarang anak-anak SMA eh, mulai masuk lebih awal setengah 8 gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah kita melakukan senam anak Indonesia sehat di pagi itu sebelum renungan gitu ya. Jadi eh, kenapa sudah dimulai? Karena eh, ya sebelum apa semuanya berjalan, semua itu kita mulai dengan membiasakan diri dulu. Jadi kita mulai dengan eh, berolahraga di hari Jumat pagi.
Nah, selain itu manfaatnya juga banyak ya untuk menjaga kesehatan fisik, mendukung kesehatan mental, menjaga kebugaran tubuh, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, makan sehat dan bergizi. Ya, kebiasaan ini eh, perlu juga kita bangun supaya anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, kuat, nutrisinya seimbang. Jadi eh, pada jangka panjangnya ya kita bisa lihat anak-anak kita tumbuh dewasa dengan eh, kesehatan tubuh yang prima. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, ini baru empat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh silakan Pak Oki. Terima kasih Pak Budi, izin untuk menyampaikan yang kelima sampai yang keenam. Yang kelima itu gemar belajar ya Bapak Ibu, itu kebiasaan yang sangat penting dalam perkembangan pribadi dan akademis siswa. Nah ini bermanfaat untuk mengembangkan diri, menumbuhkan kreativitas, imajinasi, menemukan kebenaran dan pengetahuan, serta membentuk kerendahan hati dan rasa empati. Nah kalau seperti sekarang ini, eh, kalau kita apa namanya bilang tuh menemukan kebenaran. Nah sekarang anak-anak itu juga kita ajak ya Bapak Ibu untuk melakukan kunjungan belajar, kita belajar di luar. Saat ini juga anak IPA sedang belajar di luar, mengunjungi Rumah Sakit Edelweiss. Dan beberapa waktu yang lalu, anak-anak IPS juga mereka belajar bagaimana sih akuntansi perusahaan dagang. Ya, kami ajak anak-anak ke Jogja, nah, ke Jogja Departemen Store. Terus untuk belajar perhitungan indeks harga dan inflasi juga kita ajak ke Badan Pusat Statistik. Nah, kalau di mana tuh namanya? Kalau di buku kan kita ya hanya seputar buku itu ya. Nah, makanya kita ajak untuk menemukan kebenaran. Nah, di sana kita belajar bahwa Cianjur itu bukan kota inflasi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di sini kita juga membiasakan anak agar apa namanya gemar belajar, menemukan kebenaran dan juga pengetahuan serta membentuk kerendahan hati dan rasa empati. Berlanjut, Pak Budi. Oke, yang berikutnya bermasyarakat, yaitu kebiasaan atau perilaku terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas tempat tinggal mereka. Nah, kebiasaan ini bermanfaat untuk menumbuh kembangkan nilai gotong royong, kerjasama, saling menghormati, toleransi, keadilan, dan kesetaraan, serta meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan rasa sekaligus menciptakan kegembiraan. Nah, ini kita patut eh, apa ya bersyukur juga Bapak Ibu ya karena sebelum ada 7 kebiasaan Indonesia Indonesia hebat ini anak Indonesia hebat dan sebelum muncul ini bermasyarakat kita sudah lebih dulu melakukannya dengan kita ada kegiatan Jumat bersih kita juga ada kegiatan berbagi ke lingkungan sekitar ke apa namanya amang-amang beca yang ada di depan sekolah kita juga ada ke belakang sekolah juga jadi kita juga sudah tanamkan sebetulnya bermasyarakat ini ke anak-anak didik kita. Begitu Bapak Ibu. Lanjut, Bapak. Nah, yang terakhir itu tidur cepat. Tidur cepat merupakan kebiasaan tidur tepat waktu di malam hari pada waktunya sesuai usia anak agar dapat bangun pagi. Kebiasaan tidur cepat ini dipengaruhi waktu ideal yang dibutuhkan anak. Nah, ini juga kami meminta kerjasama ya dari orang tua. Kalau tidur cepat ini kan di rumah ya Bapak Ibu ya. Kalau waktu belajar kadang saya juga suka tanya ke anak, kamu tidur jam berapa semalam? Tuh. Kadang ada yang bilang jam 1 Pak, jam 2 Pak gitu kan. Itu berarti tidur cepat kan ada hubungannya dengan yang kedua tadi ya, yang itu beribadah di pagi hari. Sebelum mulai aktivitas kita harus beribadah dahulu. Nah, kalau tidur yang ideal itu bagi anak remaja ya antara 8 sampai 10 jam. Misal tidur jam 9 malam, jam 5 pagi udah bangun, nah itu udah tepat. Tapi kalau tidurnya jam 1 atau jam 2 malam, kita jam 5 atau jam 6 bangun, nah itu tidak akan eh, apa ya melengkapi apa namanya waktu ideal.
Jadi kalau tidur kan ada banyak sel-sel tubuh kita yang bekerja. Jadi ini masih masa remaja, jadi masih banyak banget pertumbuhan, sel-sel juga masih banyak berkembang. Jadi kita saling bekerja sama untuk mengawasi jam tidur anak. Jadi tidur cepat itu eh, biar nanti dia bangun pagi bisa beribadah dan juga beraktivitas dengan nyaman. Dan di kelas juga tidak ngantuk ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan dan juga Pak Budi itu 7 pembiasaan anak Indonesia hebat yang nantinya akan jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga anak-anak kita dapat lebih berkembang dengan adanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang digaungkan oleh Bapak Menteri. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Saya kembalikan ke Pak Gito. Ya, terima kasih Pak Budi dan Pak Oki. Ya, demikianlah peran pemerintah Bapak Ibu dalam membantu tumbuh kembangnya anak didik kita, ya, anak kita, ya, dan ternyata hal-hal dasar, ya, yang kembali diingatkan, kembali ingin apa, ditingkatkan dalam kebiasaan anak kita, ya, seperti bangun pagi, gitu ya. Tapi hal-hal basic seperti itulah yang mungkin sekarang eh, terlupakan atau kurang diperhatikan, ya. Tetapi justru itu adalah hal-hal yang sangat penting, yang fundamental buat perkembangan anak-anak kita, ya. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu dengan sesi yang keempat, yaitu kegiatan akhir kelas 12. Dan ini ternyata kita sudah hampir 3 tahun, ya, di tahun ajaran ini, dan cukup terasa cepat juga gitu ya. Dan mereka sudah sampai di akhir eh, tahun mereka di kelas 12. Ya, akan dibawakan oleh Ibu Lina. Terima Ya, kasih silakan Pak Ibu Lina. Gito telah bersama-sama mendengarkan tadi mengenai paparan sosialisasi penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mendapatkan sedikit ya Pak Gito, maaf untuk sebelum saya mau menyampaikan kegiatan akhir kelas 12. Bapak Ibu, Ya. mengapa sosialisasi ini disampaikan? Mungkin bisa saja sebetulnya kami langsung terapkan. Berhubung ini adalah kebiasaan, artinya kebiasaan itu sesuatu yang perlu dilakukan terus-menerus, dan tentunya hal ini tidak akan pernah tercapai jikalau kita sekolah dan orang tua dan mungkin stakeholder lainnya itu tidak bergandengan tangan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kami memohon bantuannya nanti karena memang sekolah akan melaporkan hasil penerapan kebiasaan, ya, pembiasaan ini. Jadi nanti setiap bulannya akan ada laporan yang akan disampaikan ke dinas kondisi putra-putri terkasih kita apakah sudah menerapkan 7 kebiasaan ini. Dan tentunya di dalam proses kita membimbing ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada cara yang dilakukan dengan kesadaran. Jadi seringkali memang kita dalam mendidik anak-anak kita tuh, maaf ya, kalau ada tindakan disiplineri yang kita berikan tuh sebetulnya intinya ujungnya adalah supaya mereka sadar bahwa mereka tuh perlu perbaikan gitu ya. Yang kedua juga lakukan segala sesuatu tuh harus ada maknanya. Jadi ketika kita misalnya memberikan disipliner ke anak, kalau misalnya anak tidak menerap, belum bisa, kita harus mencari hal-hal yang bermakna yang bisa membuat mereka tuh menyadari apa yang mereka harus lakukan. Dan terakhir, harus secara menyenangkan, menggembirakan mereka. Jadi ini pilar ini yang membuat kita harus sama-sama memikirkan bagaimana kita harus melakukan eh, bimbingan buat putra-putri terkasih kita ya. Kemudian ini saya akan memberikan eh, contoh dari formulir yang akan nanti dilaporkan kepada dinas. Nah, Bapak Ibu, nanti setiap bulan kami akan meminta tolong kepada Bapak Ibu untuk bantu kami nanti akan apa namanya melaporkan ya. Jadi kondisinya apakah putra-putri kita tuh sudah mulai bisa membiasakan diri untuk 7 kebiasaan ini. Dimulai dari bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, kemudian tidur cepat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membantu kami dengan memberikan hasil evaluasinya.
dengan cara kalau memang dalam 1 minggu itu putra-putri kita belum terbiasa, maka yang di checklist adalah belum terbiasa. Sedangkan kalau memang sudah setiap hari melakukan itu, maka checklist sudah terbiasa. Nah, Ibu jangan takut ya. Aduh, nanti kalau biar bagus, biar anaknya misalnya semuanya terbiasa, kita akan bersama-sama mengevaluasi walaupun memang anak-anak kita belum. Berarti kan kita sebagai orang tua baik di sekolah maupun Bapak Ibu sekalian, kita akan memikirkan solusi supaya anak-anak kita tuh ketika mereka melakukan pembiasaan ini, mereka tuh berkesinambungan dan berproses. Bukan hasil yang kami harapkan, tetapi kami juga berharap anak-anak kita tuh bisa berproses dan mereka tuh bertumbuh menjadi yang benar-benar siap untuk menghadapi masa depan mereka. Bukan masalah eh, harus bagus nilainya, bukan Bapak Ibu, tetapi ini adalah pembiasaan. Biarlah nanti kalau memang ada beberapa anak ternyata belum terbiasa, tidak apa-apa untuk proses awal, berarti artinya kita masih punya waktu untuk kita memantau mereka, mendorong mereka, mengarahkan supaya anak-anak kita bisa lebih baik. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika anak sekolah akan memberikan formul ini, Bapak Ibu bisa bantu mengisi supaya kami juga di sekolah bisa membantu putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, lebih berhasil baik secara keilmuan, terlebih di dalam sikap karakter dan emosional mereka. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Nanti kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan, boleh ya Bapak Ibu. Nanti kita akan ada sesinya di akhir. Nah, sebelum saya masuk ke sosialisasi kelas kegiatan akhir kelas 12, mungkin Bapak Ibu eh, orang tua yang kelas 10 dan 11 kenapa harus ikut Bu Lina? Nah, karena ini sebagai persiapan. Jadi ada gambaran apalagi yang kelas 10 jadi Bapak Ibu yang orang tua kelas 10 tuh bisa menargetkan oh, anak-anak tuh kalau udah sekian itu berarti harus bagaimana persiapannya dari kelas 10. Nah, kelas 11 juga sama supaya intinya ketika mereka keluar dari sekolah Kanaan, mereka tuh sudah menemukan minimal mereka tuh udah siap untuk melanjutkan baik pendidikan tinggi, karir mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon izin saya akan melanjutkan untuk sesi kegiatan akhir kelas 12. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan akhir kelas 12 dimulai dari Januari kemarin sudah melaksanakan ujian praktek ya. Jadi ujian praktek ini dilakukan karena pada saat ini penilaian kan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga harus ada yang namanya eh, pedagog psikomotorik dan juga afektif ya. Jadi ada secara tindakan maupun juga secara afektif itu sikap ya. Jadi kenapa kita adakan ujian praktek dan ujian praktek ini puji Tuhan kemarin sudah berjalan baik. Anak-anak kelas 12 putra-putri kita sudah bisa menjalankannya dengan baik. Dan kemarin pun nilainya saya perhatikan oke ya. Anak-anak tuh bisa membuat tugas-tugas akhirnya begitu luar biasa. Bahkan terakhir aja P5, aduh sangat bangga sekali ya. Mereka tuh bikin filmnya bagus sekali. Mungkin nanti satu saat kita akan share ke Bapak Ibu hasil karya dari putra-putri kita. Kemudian untuk yang selanjutnya tanggal 24 Januari anak-anak kelas 12 pun sudah siap untuk menyusun karya tulis ilmiah. Mereka sudah mengumpulkan judul-judulnya kepada guru pembimbing dan siap untuk membuat karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah yang dilakukan bukan bedah literasi ya Bapak Ibu. Mereka harus belajar untuk melakukan penelitian atau survei sederhana supaya nanti ketika mereka sudah kuliah mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal ini. Jadi pembiasaan ini kita lakukan supaya putra-putri kita tuh tidak lagi susah gitu ya, sulit ketika mereka harus berhadapan dengan laporan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis dan sebagainya ataupun artikel yang nanti akan menjadi keseharian mereka ketika mereka di perguruan tinggi ataupun mungkin pada saat bekerja pun kadangkala ada beberapa perusahaan yang juga meminta kita sebagai karyawan untuk melakukan yang namanya IDP ya, pengembangan diri dan tentunya itu harus ada laporannya. Jadi anak-anak kita sudah terbiasa untuk membuat seperti ini. Kemudian tanggal 13 Februari ini adalah pengumpulan portofolio dan puji Tuhan kelas 12 juga sudah membuat portofolio mereka
di Google Site untuk nanti mereka akan sosialisasikan, presentasikan kepada Bapak Ibu sekalian orang tua di acara Student Lead Conference yang akan dilaksanakan di tanggal 24 Maret nanti ya. Kita akan melihat bagaimana luar biasanya putra-putri kita, hebatnya luar biasa ya, mereka sudah bikin dan mengikuti acara-acara sekolah dengan sangat baik. Kemudian Bapak Ibu, nanti kita setelah selesai bulan awal puasa tanggal 27-28 Februari ini, pas masuk sekolah tanggal 3 Maret, mereka sudah mulai ujian akhir tulis atau penilaian asesmen sumatif akhir sekolah. Kelas 12 itu sudah ujian tertulis. Mengapa lebih awal? Kalau agenda dari dinas itu sebetulnya tanggal 10 ya Bapak Ibu. Baru mulai ujiannya itu tanggal 10. Mengapa Kanaan lebih cepat? Karena kalau kami setelah beres ujian tuh mereka tidak selesai. Ada beberapa kegiatan yang harus mereka ikuti karena kami ingin putra-putri kita benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan tantangan kemudian pembelajaran yang lebih sulit. Jadi kalau misalnya ya maaf aja Bapak Ibu mungkin kalau di sekolah lain setelah ujian selesai ya sudah gitu ya. Mereka libur ataupun mungkin ada kegiatan yang sifatnya sudah tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Tapi di sekolah Kanaan sampai bulan Juni anak-anak masih tetap stay untuk mereka lakukan kegiatan akhir. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu penjelasannya. Kemudian untuk 24 Maret kita ada Student Lead Conference ya. Jadi nanti setelah tanggal 12 Maret apa yang dilakukan oleh kelas 12 Bu Lina? Oh ya. Setelah mereka selesai ujian akhir tulis, mereka akan mempersiapkan pembuatan karya tulis ilmiah karena nanti mereka akan laporkan hasilnya. Kan? Nah, ini. Jadi sepanjang mereka di bulan Maret itu, mereka harus bersiap untuk membuat laporan dan mempresentasikan karya tulis ilmiah ini. Nanti kami juga akan mengundang beberapa kepala sekolah sebagai juri untuk menilai karya putra-putri kita karena tahapannya harus lebih tinggi dari tugas-tugas biasa. Karena memang kita mau membiasakan mereka untuk bisa memberikan laporan yang terbaik ya, hasil survei dan mereka juga atas dasar teori-teori yang mereka ambil dari beberapa jurnal untuk jadikan dasar pembuatan karya tulis ilmiah ini. Kemudian nanti tanggal 10 hingga tanggal 11 itu akan ada job fair. Apa yang dimaksud dengan job fair ini? Jadi selama 2 hari ini kita akan perkenalkan kepada anak-anak kita dunia kerja maupun dunia usaha yang akan nanti disampaikan oleh praktisi baik dari alumni, dari tenaga-tenaga ahli yang memang bergelut di dalam dunia pekerjaan maupun di entrepreneur. Supaya anak-anak kita, siapa tahu ya, mungkin sepanjang mereka perguruan tinggi, mereka tuh ada tawaran pekerjaan ataupun mereka nyambi sambil juga untuk cari experience. Karena beberapa pekerjaan itu ketika mereka lulus itu biasanya mereka akan tanya, ada pengalaman tidak? Jadi saya pikir tidak ada salahnya ya kalau memang mereka bisa mengatur waktu dengan baik, mereka juga harus siap karena pekerjaan di luar saat ini tuh tidak minta yang fresh benar-benar fresh graduates. Mereka harus benar-benar punya pengalaman baik di dalam kegiatan sosial, leadership, kemudian pengalaman mereka bekerja karena sekarang perusahaan kebanyakan tuh minta kalau memang mereka ingin mendapatkan salaries yang baik, itu harus memang whole package. Artinya mereka udah benar-benar harus sudah siap dengan segalanya. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi pemikiran kami di Sekolah Kanaan. Kami ingin agar anak-anak kita, puji Tuhan ya, kalau nanti di kampus mereka juga kebanyakan ya, kalau saya mendengar alumni kami itu tidak sedikit mereka tuh sangat aktif ya, baik jadi masuk ke organisasian mahasiswa, banyak yang akhirnya ikut lomba, bahkan ada yang tukar pelajar, magang dan sebagainya. Jadi mereka karena sudah terbiasa, kalau misalnya di SMA kita tidak biasakan hal ini, maka yang ditakutkan ketika kuliah dia hanya istilahnya kuliah aja ya, kalau ada istilahnya tuh kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya, tapi mereka tidak punya sesuatu apapun yang memperkaya mereka sehingga pada saat masuk ke dunia kerja tuh mereka sudah benar-benar siap gitu ya.
baik mentalnya juga dipersiapkan. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan teori mengenai dasar bagaimana menjadi seorang pegawai, bagaimana mereka menjadi pengusaha, maka nanti kami akan beri kesempatan buat putra-putri terkasih kita kelas 12 untuk magang atau internship di beberapa lembaga pekerjaan yang menjadi kolega kita ya. Eh, Rencananya ada beberapa yang akan kita minta tolong ya, baik di biasanya tuh di Jogja Department Store, kemudian ada di Volcano ya, kemudian ada di Hotel Palace, kemudian juga kemarin tahun lalu ada di kliniknya papanya Deren ya kemarin. Kemudian juga nanti ada beberapa lagi di sekolah Kanaan ya. Ada juga nanti ada di sekolah lain. Tahun lalu kita Noah itu pelayanannya di sekolah Palalangon ya. Jadi tergantung nanti magang ini tuh disesuaikan dengan target kuliah mereka. Jadi kalau bisa sesuai dengan arahan mereka. Misalnya ada contoh ya Deren. Deren tuh sudah memilih kemarin untuk pelayanan mengajar di sekolah Harapan Kasih Bangsa. Kenapa? Karena dia sebenarnya mau jadi dokter ya. Tapi kan dokter juga arahnya tetap nanti akan jadi pengajar juga. Jadi Darren bilang saya Bu kalau kalau ngambil kedokteran lagi saya udah biasa setiap hari. Jadi saya akan ngambil keguruan aja. Oke. Nah, untuk beberapa ada juga yang karena saya mengambil kuliah pariwisata, Bu, boleh gak saya di hotel? Nah, kami juga tetap memberikan diskusi ya ketika kami memutuskan tempat mana mereka akan melakukan internship atau magang ini. Nah, setelah magang mereka nanti tanggal 29 April tuh ada recollection. Apa yang dimaksud dengan kegiatan recollection? Kegiatan recollection itu adalah kegiatan di mana anak-anak kelas 12 tuh akan dipertegas untuk mereka tuh akan mengerti bahwa selanjutnya setelah SMA ini mereka akan menghadapi pembelajaran yang lebih sulit dan tuntutan tugas yang lebih banyak. Maka kenapa kita ada recollection? Istilahnya tuh mereka eh, mempersiapkan diri di acara tersebut. Mereka itu mereview apa yang sudah mereka kerjakan di SMA dan apa yang kurang, berarti itu yang harus mereka kerjakan selanjutnya. Dan di acara recollection ini diharapkan nanti orang tua bisa izinkan ya putra-putrinya untuk tetap hadir karena kegiatannya bukan teoritis, tetapi nanti kegiatannya mereka akan turun akan melakukan perjalanan. Setelah itu mereka akan melakukan kegiatan fisik berupa turun tebing tebing yang ada airnya menggunakan tali ya pastinya udah safety ya karena kita nanti dibantu oleh tutor-tutor yang sudah handal jadi mereka akan turun tebing untuk mereka itu punya pemikiran bahwa inilah hidup gitu ya hidup itu tidak mudah dan mereka harus punya mental yang baik punya kemauan kepercayaan diri dan kekuatan dari Tuhan agar mereka bisa melalui semua aspek kehidupannya. Jadi itu tujuan vaksin ini ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya tanggal 1 Mei itu akan dilaksanakan pengumpulan internship atau magang. Jadi magang itu nanti akan ada laporannya karena kami akan melihat berapa hasil mereka selama magang. Dan puji Tuhan tahun lalu tuh ada yang nilainya sampai A ya karena dinilai oleh lembaga yang membantu kami dalam melaksanakan internship itu anak ini benar-benar berkembang. Awalnya katanya tuh anaknya pasif, kayaknya kurang percaya diri, tapi ketika mereka di training, dilatih, ternyata malah perkembangannya sangat baik. Jadi inilah anak-anak kami ya, Bapak Ibu. Saya sebagai kepala sekolah ya, mungkin guru-guru juga sama di tempat ini sangat berbangga dengan anak-anak SMA kami ini. Mereka tuh anak-anak luar biasa. Nanti ketika Kanaan Pesta ya, saya undang Bapak Ibu untuk hadir. Mereka tuh, aduh ya, luar biasa sampai kemarin awal mereka sampai pergi ke sekolah-sekolah ya untuk menawarkan kegiatan sampai hari ini juga mereka sibuk dengan belajar, sibuk dengan persiapan untuk lomba, bahkan mereka juga terlibat di CFD ya, Bapak Ibu kemarin beberapa kami juga ajak anak-anak kami yang berpotensi, yang punya skill untuk mereka juga berbagi pengetahuan kemampuan mereka dan memperlihatkannya kepada lingkungan itu mereka juga sambut baik jadi luar biasa ya Bapak Ibu anak-anak kita. Nah kemudian tanggal 5 akan dilaksanakan perkiraan kelulusan jadi nanti kelulusannya kan dilaksanakan secara daring jadi kami akan kirimkan biasanya video ucapan
selamat lulus karena eh, kita akan lakukan ini secara daring supaya Bapak Ibu juga bisa menyaksikan tanpa harus ke sekolah. Kemudian untuk surat keterangan lulusnya pun akan kami kirimkan melalui email Kanaan supaya Bapak Ibu juga bisa terima itu real time pada waktunya tepat gitu ya. Kemudian untuk tanggal 9 hingga 22, 6 sampai 9 Juni ada persiapan perpisahan. Nah, untuk perpisahan ini Bapak Ibu tahun ini kita akan bergabung dengan SMP ya kelas 9. Jadi waktu kegiatannya akan disamakan di tanggal 10 Juni. Jadi nanti kita akan laksanakan ini di luar ya. Perkiraan sih kita akan laksanakan di restoran. Amin. Semoga damai sejahtera sehingga semua bisa dilaksanakan dengan baik pula. Melaporkan juga untuk penentuan putra-putri kita. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan raport tiap semester. Nah, jadi Bapak Ibu, kita boleh memberikan kelulusan jikalau seluruh kegiatan program belajar itu selesai. Berarti tugas, PR, sebagainya itu tidak boleh ada yang terlewat. Bapak Ibu maaf ya, eh, kemarin kita baru saja menyelesaikan SNBT ya, Saringan Perguruan Tinggi Berbasis Prestasi. Dan puji Tuhan, sekolah kita termasuk sekolah yang cepat tanggap untuk menyelesaikan semua penilaian. Saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu guru yang begitu luar biasa sudah memberikan laporan nilai begitu baik dan tepat waktu. Bapak Ibu, kalau mungkin di luar ada berita ya bagaimana ada beberapa sekolah yang tidak bisa menyelesaikan data tersebut diakibatkan mungkin karena ada hal-hal yang belum selesai. Jadi Bapak Ibu mohon ya kalau misalnya kita sekolah itu meminta anak misalnya ada sampai ya maaf ya ada anak yang kadang di pas waktu libur dia disuruh masuk karena kenapa? Tidak selesai tugasnya. Nah kalau tidak selesai itu akan mengakibatkan keterlambatan untuk siswa lainnya. Karena kalau satu orang tidak selesai, KIS itu juga tidak bisa menutup. Jadi kadang-kala mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan karena kami, itu mah karena sistemnya aja. Sekarang semua sama serba online. Bahkan nanti ijazah pun akan ijazah, elektronik ijazah. Jadi kalau kita sekolah tidak melaporkan nilai tepat waktu, akan terjadi semua anak mungkin terhambat. Jadi kita sama-sama ya saling membantu ya Bapak Ibu. Kalau misal putra-putrinya bisa didukung untuk mereka bisa bertanggung jawab untuk tugas-tugas ataupun kegiatan sekolah. Kadang kan ada ya pada saat kegiatan sekolah anaknya tidak hadir. Jadi membuat akhirnya guru harus mempending penilaian. Dan kalau mempending artinya teman-teman lain yang sudah menyelesaikan malah jadi terbawa terpending. Nah, jadi mohon kalau ada kegiatan sekolah pun tetap didukung untuk hadir. Ya, karena kadang ada beberapa mungkin berpikir kalau ini mah kegiatan kayak contoh ya Kanan Vesta. Ini mah cuma kegiatan sekolah jadi nggak usah datang. Padahal sebetulnya itu adalah pembelajaran juga untuk anak-anak. Pembiasaan buat mereka untuk bagaimana mereka bisa berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan karena satu saat mungkin mereka juga akan menjadi leader-leader yang akan memimpin sebuah proyek. Jadi kalau mereka tidak dibiasakan hari ini, nanti mereka akan keteteran dan tidak biasa dan mungkin akan jadi orang-orang yang tertinggal gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka juga harus memperoleh nilai perilaku minimal baik. Jadi B, kalau ada C berarti tidak lulus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mengapa kita juga saat ini berusaha, berupaya agar attitude anak-anak kita juga bukan hanya di atas kertas baik, tapi kenyataannya tidak. Maka kita terus berupaya hari ini untuk bagaimana caranya untuk membiasakan mereka memiliki tingkah laku yang baik. Mungkin wali kelasnya sudah bosen ya. Saya juga minta maaf nih sama Bapak Ibu guru, sama wali kelas terutama yang kadang sudah aduh bullying itu kumaha cenah budak teh terlambat wae ya. Bahkan kita tuh berupaya sampai akhirnya kita laksanakan disiplin positif juga. Kita seringkali menanyakan, Mbak, anak-anak gimana nih kalau terlambat harus diapakan gitu ya. Tujuannya adalah mereka harus punya kesadaran. Kalau mereka terlambat tuh, mereka tuh bagaimana harus diapakan supaya mereka itu bisa punya kesadaran untuk tidak lagi lakukan itu. Termasuk juga bagi anak-anak yang nilainya jelek. Kita seringkali bukan hanya masalah gampang sebetulnya untuk memberikan nilai ya Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada isinya untuk apa? Kami juga akan malu ya kalau misalnya ngasih nilai bagus ke Bapak Ibu ya, laporan ke orang tua nilai anak-anak kita bagus, tapi ternyata bohong. Maksudnya anaknya tidak bagus, maksudnya tidak ada kompetensinya. Kita sekolah juga bersalah ya Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu kenapa nilai perilaku itu juga penting karena nilai sesuatu itu harus didasarkan dengan integritas.
nilai baik karena memang anak-anak kita punya kompetensi baik dan punya budi pekerti yang baik. Jadi sesuai. Kemudian selanjutnya mereka juga harus mengikuti asesmen sumatif jenjang akhir baik ujian tulis maupun ujian praktek yang diadakan sekolah. Jadi tolong untuk Bapak Ibu orang tua yang kelas 12 kalau ada rencana untuk pergi misalnya ya maaf ya, ah saya kagok nih Bu Lina mau pergi jalan-jalan dan ternyata menyerempet ke ujian akhir, tolong ya Bapak Ibu, kalau bisa nanti dipending dulu untuk ininya. Kecuali kalau memang ada sakit ataupun mungkin amit-amitnya ya, ada kegiatan peristiwa yang memang sangat tidak bisa ditinggalkan. Misalnya ada kematian mungkin ya, ada mungkin ada hal-hal yang ya sifatnya tuh emergensi. Tapi untuk yang bisa dipending, contohnya untuk mungkin rekreasi atau mungkin juga kunjungan yang memang masih bisa ditunda, tolong ya Bapak Ibu orang tua kelas 12 untuk bisa selesaikan dulu ujiannya. Karena kalau sampai anak kita itu nanti terlambat, akan memending yang lainnya. Karena kan nilai itu Pak Budi mungkin nanti ya kita sekarang sudah mulai ya, ijazah tuh kita udah mulai lapor-lapor. Nah, kalau nilainya ternyata pada saat dinas minta ternyata ada anak yang masih pending, aduh saya khawatir yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan yang bertanggung jawab pun akan terbawa dan nanti semuanya ke pending. Jadi ijazah sekarang tidak lagi seperti tahun lalu ditulis tangan. Jadi kan kalau tulis tangan bisalah kita ya nanti nunggulah bagi yang belum gitu ya. Sekarang tidak bisa, semuanya sudah serba elektronik, serba online dan data terpadu. Kalau ada nick saja yang salah, itu akan membuat anak bisa keluar datanya. Jadi Bapak Ibu benar-benar ya hari ini minta tolong sekali untuk mari kita kerjasama. Kalau ada kesulitan, tolong disampaikan ke kami. Misalnya kalau memang anaknya sakit, kita kan bisa beralasan ya ke dinas ini sakit. Tapi kalau misalnya alasannya pergi, misalnya pergi ada piknik kan, itu kita juga yang akan dimarahi oleh dinas. Kenapa sekolah kok bisa meluluskan ini gitu ya? Jadi mari kita sama-sama Bapak Ibu untuk kita menyelesaikan seluruh aspek penilaian putra-putri kita dengan lancar dan baik ya. Dan terakhir, menyelesaikan karya tulis ilmiah, kemudian internship dan portofolio sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi kita sangat berbangga ya ketika nanti anak-anak kita lulus tuh bukan hanya dapat ijazah. Terakhir, Bapak Ibu, ketika saya melihat hasil prestasi putra-putri kita hari ini sudah ada kurang lebih 220-an ya. Prestasi yang sudah diukir oleh putra-putri kita. Luar biasa. Jadi ketika kita kalau dibilang ya, anak kita nilainya bagus dan memang ada buktinya. Ada bukti yang memberikan referensi bahwa anak-anak kita tuh berprestasi. Belum lagi kalau kalau mungkin karena kita anak-anak kita sering tampil di luar, jadi dinas juga tahu, oh iya karena itu memang anak-anaknya berprestasi gitu. Bukan hanya secara akademis mereka itu oke, tetapi juga secara prestasi perform mereka juga sangat baik ya. Dan puji Tuhan kemarin juga kita diumumkan menjadi salah satu sekolah dengan tingkat prestasi nasional yang cukup banyak. Di samping SMA 1, SMA 2, kita ada SMA swasta terbaik untuk saat ini di Cianjur. Bapak Ibu, itu adalah hasil karya dari kerjasama seluruh orang tua, Bapak Ibu guru, ya, kemudian siswa. Jadi itu yang kami sangat berterima kasih untuk segala yang telah kita lakukan ya. Jadi penetapan kelulusan dan penentuan kelulusan ditetapkan berdasarkan rapat Dewan Guru dan nanti akan dibuat ketetapan oleh sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pengawas pembina. Jadi segala yang kita lakukan pasti terus dimonitoring oleh dinas dan ini menjadi satu apa ya sesuatu yang membuktikan bahwa kualitas sekolah Kanaan itu memang oke, karena didasari oleh beberapa hal, baik administrasi, laporan prestasi, maupun juga evaluasi-evaluasi yang kami lakukan terus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan apa yang telah ditentukan oleh dinas untuk sekolah kita. Demikian Bapak Ibu untuk eh, penjabaran. Saya kembalikan kembali kepada Pak Gito. Mungkin ada feedback dari orang tua, baik pertanyaan ataupun mungkin hal-hal yang masih kurang jelas. Silakan Pak Gito. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God love you.
Terima kasih Ibu Lina untuk penjelasannya yang cukup panjang, Bapak Ibu. Ya, semoga dapat disimak dengan baik segala apa yang menjadi kegiatan-kegiatan anak kita kelas 12 di akhir tahun ajaran 2024-2025 ini. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh eh, ditanyakan, silakan. Kami buka sesi tanya jawab untuk apa yang telah kita diskusikan sepanjang pagi hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu waktunya. Pak Gito. Iya, Ibu, Ibu, Ibu Tina, silakan. Pak Gito kalau kebiasaannya setiap hari itu berlaku Sabtu Minggu nggak? Kadang anak-anak kalau hari libur gitu, katanya bangunnya agak siangan. Berlaku. Request ya Bu ya, Iya, kalau weekend. kadang kadang begitu Pak. Waduh, gimana jawabnya Bu? Ya, tapi kan untuk kegiatan kebiasaan ini tentunya di hari-hari Senin sampai Jumat itu sudah pasti ya Bu ya, supaya mereka Iya, terbiasa, terutama di hari weekday ya. Tapi mungkin di weekend bisa kasih suka kelonggaran nawar. sedikit Bu ya, tapi mungkin nggak terlalu panjang juga gitu ya, bangunnya jam 10, jam 12 gitu ya. Kayaknya jangan sampai seperti itu juga gitu ya. Ya mungkin kita kasih kelonggaran untuk weekend ya, tergantung dari kebijakan Bapak Ibu. Mungkin Bu Ina ada tambahan? Ya, terima kasih ya mamanya Vladimir yang sudah memberikan respon. Bapak Ibu, intinya adalah sebetulnya anak-anak kita tuh kenapa harus bangun pagi ya. Jadi supaya persiapannya sebetulnya lebih matang. Dan tentunya terkhusus yang tadi Pak Gito bilang ya, maksudnya memang untuk pembiasaan ini kita tekankan untuk jam-jam atau hari-hari mereka bersekolah ya. Untuk mereka hari-harinya sedang di weekend atau di liburan sih kami beri kesempatan lah ya, karena kami juga tidak mau anak kami stres juga ya karena tingkat apa tingkat belajar tugas itu juga sangat banyak di hari-hari belajar itu. Jadi kalau nanti untuk laporan kami juga akan lebih ke weekday. Jadi maksudnya waktu-waktu mereka itu sekolah. Jadi diusahakan mereka tepat waktu lah datang ke sekolah gitu ya, tidak terlambat melebihi jam 7 gitu ya. Kalau mereka jam 7 yang itu yang berhak, yang itu yang mungkin nanti akan menjadi pertanyaan, berarti tidurnya terlalu malam karena sering terlambat. Kalau misalnya masih jam 7 kurang 10 mereka udah datang ke sekolah sih, itu artinya mereka sebetulnya sudah tidak terlambat gitu ya Bapak Ibu ya. Itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lina. Ya, terima Terima kasih kasih Pak. Mas Vladimir ya Terima kasih untuk Pak. pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Ya kita tetap mendukung ya program dari pemerintah ini tentang kebiasaan anak baik, kebiasaan anak sehat ya supaya saya percaya apa kebiasaan-kebiasaan ini bukan hanya untuk di masa sekolah mereka saja gitu ya, tetapi ketika mereka nanti masuk eh, kuliah gitu ya, pekerjaan, bisnis ya, tentu mereka juga harus mempunyai disiplin ya di dalam mengatur waktu-waktu mereka ya, baik untuk berbisnis, baik untuk bekerja, kuliah ataupun beristirahat ya. Yang kebiasaan-kebiasaan itu kita mulai sejak dari masa remaja ya. Jadi kata bulinya tadi jangan kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang, tapi mungkin jadi kura-kura, kuliah rajin gitu ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian, terutama tentang program kita mungkin. Selamat pagi Bapak Gito. Selamat pagi Mama Satria. Iya, Mama Eh, Satria, silakan. kan itu ada makanan sehat juga ya di programnya. Dan juga program presiden kan juga ada. Saya mau bertanya, apakah kita sekolahan kanaan ada ya? Apa tidak ada makan siang di sekolahan? Begitu aja. Terima kasih Bapak Gito. Oke, terima kasih Mama Satria ya. Ibu Lina mungkin bisa jawab. Baik, terima kasih Mama Satria yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk program makan siang ini,
pemerintah saat ini sedang mempersiapkan ya. Dan untuk jenjang SMA saat ini kita belum ada penawaran pertama ya. Untuk jenjang yang kecil sebetulnya sudah ada penawaran untuk sekolah-sekolah mana yang memang membutuhkan untuk makan siang gratis ini. Saat ini eh, kalau yang saya perhatikan nih Bapak Ibu, tentunya ada beberapa sekolah yang secara prioritas mereka lebih membutuhkan, betul ya? Kalau sekolah Kanaan saat ini saya pikir, maaf ya Bapak Ibu ya, maaf sekali ya, bukan berarti kami tidak mengajukan. Yang pertama memang Dinas saat ini belum membahas mengenai program makanan gratis untuk tingkat SMA ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mungkin nanti ada pengajuan misalnya ya ditawarkan sekolah mana yang siap untuk melaksanakan program makan siang gratis. Mungkin kita sekolah akan lebih, maaf ya, mungkin akan lebih teliti dulu. Yang pertama, kita akan mereview dari beberapa hasil program makanan sehat di sekolah lain dulu ya. Karena menunya kelihatannya tuh karena budget mungkin juga terbatas ya Bapak Ibu, maaf sekali. Jadi saya juga melihat kalau memang itu makanannya memang sesuai dengan yang biasa dikonsumsi oleh putra-putri kita di Kanaan, mungkin kita juga bisa mengajukan. Tetapi kalau misalnya ternyata makanannya juga mungkin tidak sesuai dengan harapan orang tua, karena memang mungkin keterbatasan dana ya dari pemerintah yang kelihatannya akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang memang membutuhkan gitu ya. Kecuali kalau memang secara nasional pemerintah sudah siap untuk memberikan eh, program ini diterapkan di seluruh sekolah. Nah, kalau misalnya ada pengajuan, tentunya Kanaan akan mereview dulu ya Bapak Ibu. Kalau memang kita sekolah itu sangat membutuhkan, kita akan mengajukan. Tapi kalau kita melihat bahwa sekolah kita tuh kelihatannya juga belum terlalu emergensi, maka kita akan berikan kesempatan ini kepada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan. Begitu ya. Nah, untuk penerapan program kebiasaan makan bergizi ini sebetulnya ini adalah pembiasaan supaya anak-anak kita tuh lebih cerdas dalam memilih makanan. Jadi eh, mereka itu kalau bisa ya ketika mereka juga mengkonsumsi makanan-makanan itu yang tentunya bisa membuat fisik mereka tambah sehat. Jadi kita di sekolah akan memberikan banyak arahan supaya anak-anak kita bisa memilah dan memilih makanan-makanan mana yang tentunya bisa mendukung pertumbuhan fisik mereka dan bukan hanya fisik tapi psikomotorik gitu kemudian juga pemikiran mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya karena kalau makanan itu kurang sehat tidak bergizi membuat mereka sekolah juga nggak semangat gitu ya. Udah gitu mereka kalau beraktivitas cepat capek sakit padahal mungkin tingkat aktivitas mereka tinggi. Jadi begitu ya Mama Satria. Untuk saat ini memang pertama yang saya kembali lagi tekankan dari jenjang SMA kita belum ada penawaran ya. Yang kedua, ketika nanti pun ada penawaran, kami juga akan mereview dulu apakah memang sekolah kanan itu membutuhkan. Kalau memang kita membutuhkan, mungkin kita akan mengajukan. Tapi kalau memang ternyata sekolah kita itu masih dalam tahap oke, mungkin masih belum, ya kita akan beri kesempatan sekolah lain untuk mendapatkan prioritas pertama. Itu. Terima kasih. Mungkin ada feedback dari mamanya Satria. Eh, Begini Bu Lina, karena berdasarkan teman-teman, tapi memang sih baru dia anak kelas SD ya. Jadi itu anak-anak semangat untuk berangkat sekolah yang saya dengar dari orang tuanya. Mama, mama mau cepet-cepet pagi mau berangkat sekolah, mama eh, pengen tahu makanannya apa. Dia ngomong begitu. Jadi anaknya jadi mamahnya juga ngebantu. Ayo dong kalau mau begitu kerjain PR-nya cepet, tidurnya cepet. Besok jadi bangun jangan terlambat, berangkat sekolah cepet-cepet, jadi kan bisa lihat makanannya. Jadi mereka jadi gara-gara makanan jadi semangat gitu Bu Lina. Jadi pikiran saya ya anak-anak kan jadi ya sesuatu yang baru, jadi mereka lucu dan seneng gitu Bu Lina. Tapi saya cukup jelas penjelasan Bu Lina. Saya juga mengerti kita keadaan di Kanaan ya bukan sombong bukan apa. Memang ini cuman kan namanya anak-anak biasanya mereka yang tidak biasa jadi bisa mendorong semangatnya gitu Bu Lina. Saya cukup mengerti. Terima kasih jawaban Bu Lina. Selamat pagi dan guru-guru semua.
Iya, terima kasih Mas Satria untuk pertanyaan dan penjelasan dari Bu Lina. Ya, ya kita mungkin melihat ke depannya Bapak Ibu ya untuk program makan siang gratis ini ya tadi seperti Bu Lina katakan ya, kayak mungkin ada sekolah-sekolah yang lebih diprioritaskan ya untuk menerima program ini ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga, mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Pertanyaan terakhir Bu Lina atau masih ada waktu? Silakan Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya tentang kegiatan ataupun program kita sepanjang di akhir tahun ajaran 2024-2025 ini. Bapak Ibu, mohon izin ya Pak Gito. Sambil menunggu, Bapak Ibu, pada saat ini karena sedang gencarnya untuk persiapan e-ijazah ini, Bapak Ibu, jikalau nanti ada putra-putri Bapak Ibu baik kelas 10, 11 maupun 12 diminta untuk memberikan fotokopi KK, KTP ataupun akte lahir, itu tuh karena sekolah mereview kembali ya. Ada beberapa data kadangkala ada berbeda. Misalnya penulisan nama orang tua di KK dengan di akta lahir itu ada yang berbeda. Maka kami sekolah akan mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu. Kenapa bisa berbeda misalnya? Dan kalaupun ada perbedaan ini, mana yang akan dijadikan dasar? Biasanya ketika kami menuliskan ijazah itu atas dasar penulisan di akta lahir. Oleh sebab itu, jikalau di KK itu ada yang berubah namanya, maka jikalau Bapak Ibu, karena ini kelas sudah paling tertinggi ya Bapak Ibu, tolong jikalau ada perubahan, misalnya pengen berubah Bu Lina kalau di ijazah SMA, konsekuensinya adalah Bapak Ibu harus merubah dari tingkat SD hingga SMP. Jadi kalau memang ada perubahan tolong di apa ya istilahnya nanti kita diskusikan terlebih dahulu karena nanti akan terjadi data itu jadi kontrak ya. Jadi bukan karena sekolah mempersulit ya Bapak Ibu mohon maaf. Kami sekolah memberikan seluruhnya kepada orang tua kalaupun misal tetap mau dirubah misalnya saya tetap mau berubah Bu Lina nanti di ijazah SMA ini harus diubah namanya tidak sama dengan tingkat SD maupun SMP kami sekolah akan silakan saja tetapi konsekuensinya Bapak Ibu yang nanti akan menghadapi karena kalau misalnya maaf ya anak-anak kita nanti melanjutkan karir di kedinasan misalnya ke pemerintah kalau ada perbedaan itu biasanya dinas akan meminta kita untuk melakukan verifikasi. Termasuk juga ketika pembuatan paspor biasanya ya kalau ada data-data yang berbeda, itu maka pemerintah atau dinas tersebut akan menanyakan dan akan meminta klarifikasi. Bahkan kalau dianggap perlu harus diselaraskan. Jadi Bapak Ibu kalau nanti misalnya ya, kenapa kelas 10 juga diminta diperbaiki? Karena sekarang semua sudah data online. Jadi kalau satu NIK itu akan membuka seluruh akses untuk lainnya, termasuk ke Dukcapil. Karena kemarin juga ada ternyata ada beberapa yang ketika dilaporkan jadi data residu. Dimaksud apa data residu? Data yang tidak bisa dimasukkan ke data yang bisa untuk dilanjutkan prosesnya. Jadi dianggapnya itu masuk ke data waiting list gitu ya. Nah, oleh sebab itu tolong ya Bapak Ibu kalau ada yang mungkin perubahan nama di akte, ada perbedaan dengan kakak, baik mungkin nama orang tua. Yang penting itu adalah nama anak, nama orang tua. Untuk yang lainnya mungkin masih oke ya. Tapi untuk dua hal ini, termasuk penulisan, misalnya di akte lahir, mamahnya tuh tidak ada gelarnya. Ternyata di kakak tuh ada gelar. Nah itu terjadi cross ya. Jadi akhirnya tidak bisa diterima datanya dan jadi data residu. Nah itu orang tua akan kami informasikan supaya kita selaraskan datanya. Kalaupun misalnya tetap mau disesuaikan yang mana, Bapak Ibu harus membuat surat untuk keterangannya dan akan kami sampaikan ke dinas. Supaya satu kali kalau nanti ada terjadi mungkin pemeriksaan atau apa, sudah ada dasarnya. Kenapa ini terjadi perubahan gitu ya.
Jadi terima kasih ya Bapak Ibu untuk responnya. Saya sangat berterima kasih untuk orang tua terkasih kami ini. Jadi kalau ada apa-apa tuh orang tua tuh sangat cepat untuk berkomunikasi dengan kami dan kami sangat bersyukur ya. Jadi ini semua kita lakukan demi kelancaran putra-putri terkasih kita supaya mereka bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran di sekolah Kanaan dengan baik dan siap juga terus melanjutkan prestasi mereka. Itu saja mungkin ya. Apakah mungkin ada hal lain yang bisa disampaikan? Kalau tidak ada, Bapak Ibu, Pak Budi sudah mengirimkan absen untuk hari ini. Tolong Bapak Ibu untuk mengisi absennya. Kalau misalnya ada yang kesulitan, nanti minta saya akan minta tolong putra-putrinya untuk membantu mengisi. Kenapa harus ada seperti ini ya Bapak Ibu? Ini juga nanti kami harus laporkan bahwa kami sudah mensosialisasikan penerapan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kepada orang tua terkasih untuk menjadi partner bagi kita. Kalau diibaratkan keluarga itu kita suami istri ya. Kita berjalan bersama mengantar anak kita kepada masa depan yang lebih baik. Itu saja. Pak Gito, silakan lanjutkan dengan foto bersama mungkin ya. Kalau Iya, tidak ada terima feedback kasih lagi. Bu Lina. Ya, baik Bapak Ibu sambil mungkin mengisi eh, daftar hadir, kita akan foto bersama. Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Ya, kami tunggu. Untuk yang lain boleh sama-sama bergabung dan membuka kameranya. Oke. Ya, untuk layar pertama saya akan foto ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, untuk layar kedua tetap buka Bapak Ibu kameranya. Ya, saya akan foto. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan eh, kesediaannya hadir di pertemuan Zoom pagi hari ini. Kita eh, mengucap syukur ya terutama kepada Tuhan di dalam penyertaannya. Kita boleh melakukan segala kegiatan kita di sepanjang tahun 2024-2025 ini dan kita hampir mengakhirinya dan kita tetap meminta pertolongan Tuhan untuk eh, memimpin kita ya sampai akhir tahun ajaran 2024-2025 ini. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan sama-sama kembali menutup di dalam eh, doa. Bapak Ibu, kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa di dalam apa kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi untuk waktunya dan silakan kami mempersilahkan Bapak Ibu kembali untuk beraktivitas di kegiatannya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih. Tuhan Yesus Selamat memberkati. pagi Terima Ibu. kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak Gito, Pak Budi, Kita live ya. Bu Lina, Pak Ya, Kusir. makasih Pak. Iya, terima Selamat kasih Terima pagi. Pak kasih, Deren. Bapak Ya, Ibu. terima Kasih kasih Pak Bapak Ibu Gito, semua. Bu Lina. Ya, Terima kasih Pak. Terima Terima kasih. kasih Bu terima kasih. Wanisa, terima kasih. Kita live ya.